Sekali lagi kepada para jamaah yang masih luar dipersilakan untuk memasuki ruangan karena tidak lama lagi acara pengajian bulanan yang diadakan oleh Pemda bersama MUI dan masyarakat Kota Tangerang akan dimulai. Sekali lagi kepada para jamaah baik pengurus MUI Kecamatan Tangerang maupun MUI pengurus MUI Kota Tangerang, para jamaah sekalian dipersilakan untuk memasuki ruangan.
هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات وقال العلماء من سلك طريقا فيه يطلب علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Tangerang Bapak Dr. Nurdin beserta rombongan dan juga yang terhormat para asisten serta kepala OPD dan juga staf ahli Kota Tangerang, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Karawaci Bapak Haji Madhiar, dan juga yang terhormat Lurah sekecamatan Karawaci, serta yang terhormat Syaikhina Al-Kiram Ketua Umum MUI Kota Tangerang beserta pengurus, dan juga yang terhormat Ketua Umum MUI Kecamatan Karawaci beserta jajarannya, serta yang terhormat pimpinan organisasi keagamaan se-Kecamatan Karawaci, dan juga yang terhormat Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Format Kecamatan Karawaci. Tak lupa juga yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidz, para hujjaj, para hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa takdim dan juga taklim saya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya pada kesempatan hari yang mulia dan berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka yaitu pengajian bulanan Pemda Kota Tangerang bersama MUI dan juga tokoh masyarakat se-Kota Tangerang yang pada saat ini dilaksanakan di Masjid Baitul Mukminin Cimone Permai. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini senantiasa ada dalam rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in termasuk kita di dalamnya, yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga apa yang menjadi harapan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah,
Tentunya kami sebagai Muratibul Awqaf ataupun pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pengajian bulanan yang diadakan di Masjid Baitul Mukminin ini yang diprakarsai oleh Pemda Kota Tangerang bersama MUI dan juga tokoh masyarakat sekota Tangerang akan menyampaikan rondonan ataupun rondon acara pada kesempatan hari ini, yang mana yang pertama yaitu pembacaan Yasin dan tahlil serta doa yang telah kita laksanakan tadi, dan yang kedua pembukaan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang keempat sambutan Bapak PJ Wali Kota Tangerang, dan yang kelima yaitu Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, Ketua Umum MUI Kota Tangerang, dan yang terakhir penutup doa. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran, tentunya dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirinya wa ala kulliyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan, akan dibacakan oleh akhina kiram Bapak Ustadz Ahmad Rafi'i. Atas waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, Ustadz Ahmad Syafi'i, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha khabirun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Kami ucapkan terima kasih kepada akhina al-kiram Bapak Ustaz Ahmad Syafi'i yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan akan menjadi catatan kebaikan khususnya bagi si pembaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu acara yang keempat, sambutan
PJ Wali Kota Tangerang yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nurdin. Atas waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mulia juga, yaitu pengajian bulanan yang kita laksanakan secara rutin. Salawat serta salam mari sama-sama kita sambutkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Tangerang, para pengurus, para semuanya, juga yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Karawaci, Ketua MUI lain, Pak Ketua DKM, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Pak Sekda beserta pejabat Perguruan Tinggi Pertama Kota Tangerang, yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, yang saya hormati ibu-ibu dan wanita, yang saya hormati para jamaah semuanya hadirin yang mempunyai kesempatan hadir dalam kegiatan pengajian bulanan pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan pengajian bulanan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus menggelorakan semangat akhlakul karimah, karena akhlakul karimah ini tentu kadang-kadang seperti pasang surut, kadang naik, kadang juga turun, mengikuti tingkat keimanan kita. Dan tingkat keimanan itu juga ada pasang surutnya. Oleh karenanya, supaya dia dalam bahasa anak muda on terus, selalu berada pada posisi puncak, harus dicas dan harus diingatkan. Nah, jadi di sini nilai pentingnya, kalau kira-kira sudah agak-agak kendor dikit, nah, cas lagi, sehingga semua kita berada dalam kondisi prima. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada para guru kita semua, wabil khusus Pak Ketua MUI Kota Tangerang yang selalu setia menemani kita dalam setiap kondisi, mau susah, mau senang, mau lagi marah-marah, mau lagi sedih, Pak Kiai selalu siap. Mau dibully, mau diapain, Pak Kiai siap terus berdakwah. Semoga semangat istiqomahnya menular kepada kita semua. Ya, istiqomah para guru, para kiai untuk berdakwah di dalam kebaikan, berdakwah di dalam semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ditularkan kepada kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, tentu dari pemerintah kota secara terus-menerus mendukung upaya-upaya untuk menjadikan masyarakat Kota Tangerang ini masyarakat yang akhlakul karimah. Namun tentu pemerintah daerah tidak bisa berbuat sendiri.
karena ranahnya ini atau apa ahlinya itu kebanyakan gak ada di pemerintah daerah, ahlinya ada di para guru, para kiai, para ustazah semuanya. Jadi oleh karena itu kolaborasi kita terus lakukan agar cita-cita kita, cita-cita masyarakat Kota Tangerang ini bisa terus berjalan. Bapak dan Ibu, pemerintah kota juga memberi support, ya, dukungan kepada kelompok-kelompok pengajian yang ada, yang di awal tahun saya sudah mintakan untuk segera diselesaikan. Alhamdulillah sudah selesai semuanya pencairannya, ya, mudah-mudahan walaupun tidak terlalu besar, tetapi itu bisa menjadi penyemangat. Yang kedua, tanda Pemda ingat, ya, tanda Pemda ingat dengan majelis-majelis yang ada, dengan kelompok-kelompok pengajian kita yang ada. Tentu idealnya mungkin bisa 10 kali lipat dari yang ada itu. Namun masalahnya selalu saja pemerintah kota ini bertemu dengan keterbatasan dengan berbagai prioritas yang harus dijalankan. Nah, titik temunya itulah pada kondisi tersebut, karena banyak hal yang harus dilihat, banyak hal yang harus didanai. Terakhir, Bapak dan Ibu semuanya, sesaat lagi, mungkin sepeminum teh lagi, ya. Masih kurang ya 1 bulan kita akan melaksanakan pemilihan bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Saya meminta untuk semua kita menjaga kondisi, ya, menjaga kerukunan, menjaga kenyamanan warga kita. Jangan sampai pemilihan kepala daerah tersebut menjadikan kita terpecah-pecah, terbelah-belah, saling tidak bicara, ya. Dan itu yang namanya juga sebuah mekanisme yang disiapkan oleh negara kita untuk memilih pemimpin. Silakan pilih yang sesuai dengan kondisi hati daripada masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Harapan saya kita pilih yang terbaik, yang bisa membawa kemaslahatan bagi daerah kita, bagi agama kita, ya, bagi masa depan anak-anak kita semuanya. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM yang sudah menyediakan tempat di masjid yang mulia ini untuk kegiatan pengajian kita. Terima kasih saya juga kepada Karawansi, kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, dan teristimewa kepada Ketua Umum MUI Kota Tangerang. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJ Wali Kota Tangerang yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan harapan kita, harapan pimpinan kita senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harapannya yaitu ingin semua warga Kota Tangerang ini mempunyai karakter yang akhlakul karimah sesuai dengan motto Kota Tangerang, dan mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang akan ditingkatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, yaitu Ketua Umum MUI Kota Tangerang, Bapak Kiai Haji Baijuri Khatib MA. Atas waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan tentu kita doakan Bapak PD Wali Kota Tangerang, juga Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 1, juga Bapak Kabak Kesra dan semua pejabat yang hadir pada kesempatan pengajian kali ini. Yang saya hormati teman-teman pengurus MUI Kota Tangerang, yang saya hormati Ketua Umum MUI Kecamatan Karawaci beserta seluruh pengurus MUI Kecamatan Karawaci yang jumlahnya berapa persen? 40, 60 ya? 60, berarti banyak yang lain ya? Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, infonya hadir semua Pak PD, tidak tahu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, di Masjid Baitul Mukminin. Ya, saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran. Ini Ketua DKM-nya Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian Pak Wali, Dr. Hadi Muhammad Saleh. Sore hari ini kita merasa harus bersyukur kepada Allah, kita bisa meluangkan waktu datang hadir di tempat ini, di masjid. Yang pertama tentu tadi masuk nawaitul i'tikaf. Bu ya, udah ada i'tikaf Ibu? I'tikaf kalau sekarang pada niat. Niat i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Kita bersama-sama niat i'tikaf yang insya Allah adanya kita selama di dalam masjid itu akan mendapatkan aliran-aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sore hari ini kita bisa kumpul datang ngaji. Ngaji yang diprakarsai, didorong, disemangati, dikasih snack. Kebagian kan semua? Kalau nggak bagian saya ngomong macam-macam. Kita bisa ngaji sore hari ini, Bu, Bapak sekalian. Di kehidupan ini tidak ada perkumpulan, tidak ada halaqah, tidak ada majlis
yang paling mulia indallah kecuali kita kumpul judulnya ngaji. Maka kata hadis Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lagi lewat kemudian kedengeran speaker nanya sama orang itu ada apa, ngaji. Kata Nabi, mampir. Sahabat tanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Nabi, majlisul ilmi, tempat duduknya, di situ dibahas, di situ disampaikan ilmu. Ini hebatnya kalau kita duduk ngaji. Dan ini cara yang paling enak, cara yang paling gampang, cara yang paling mudah kita mengumpulkan pahala. Datang dikasih snack, walaupun tidur merem, tetap dicatat sama Allah ngaji. Amin ya Rabbal. Itu mau paham kek mau enggak, orang tidur, mau ngerti mau enggak, dia duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, hafathumul malaika, majelis itu, tempat ini itu dikepung, dipenuhi dengan malaikat Allah, dan juga dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajibnya ngaji. Maka yang paling banyak pahalanya ibu-ibu, ngajinya rajin. Ngajinya rajin. Besok tiap hari ngaji terus. Yang pusingnya lurah, ala camat, ibu camatnya rajinnya ngaji, ngajinya rajin. Otomatis ibu lurahnya mau kagak mau. Ya. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Tadi kata Pak Wali Kota, kenapa kita harus sering ngaji? Yang pertama, kita menggugurkan kewajiban kita. Sebab kata baginda Nabi, yang namanya ngaji, yang namanya belajar itu terus dan terus dan terus. Ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu, ngaji itu, sejak mulai kita digendong-gendong sama ibu kita, ya, sampai nanti satu saat kita akan mendekati masuk ke liang lahat. Jadi selama umur kita masih ada, selama nyawa kita masih ada, dan pikiran badan kita sehat, kewajiban ngaji itu masih ada terus. Wali kota aja ngaji, Pak Sekda aja ngaji, masa Bu RT kamu ngaji? Pada nyolong jam. Ini yang luar biasa. Makanya satu hadis Nabi yang sering dihafalkan oleh anak-anak kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau di pesantren, talabul ilmi itu bahasanya ngaji. Ini yang kemudian menjadi pembeda antara belajar dengan ngaji. Sebab kalau bahasa ngaji itu biasanya apa yang diajarkan oleh sang guru, apa yang disampaikan oleh sang guru adalah sebuah ilmu yang diharapkan ilmu itu menghantarkan dia, membawa dia untuk menjadi
orang baik, menjadi soleh, menjadi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya makna ngaji yang dimaksud oleh guru-guru kita. Walaupun dapatnya enggak banyak, dapatnya cuma sekali ngaji, cuma alif, besok pindah ke ba, alifna pohon, tapi terus dia rajin. Nah, ini yang dimaksud makna ngaji oleh guru-guru kita. Tapi kalau makna belajar seperti makna-makna umumnya di luar, bagaimana seseorang, anak-anak kita atau kita belajar ilmu agar kita menjadi pinter, agar kita menjadi tahu, walaupun kemudian ilmu itu, pengetahuan itu tidak bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Tangerang istilahnya begitu Pak Wali Kota, ya, di pesantren, di majelis-majelis maknanya ngaji. Itu hebatnya guru-guru kita membahasakan ngaji, gitu kan? Ngaji itu belajar yang kemudian menuntun dia agar dia ibadah, tunduk, rajin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya ngaji. Maka hari ini kita ingin sedikit belajar bagaimana kemudian menjadikan kita orang-orang yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, walaupun sebenarnya tidak ada pembeda, tidak ada dikotomi antara ini ilmu agama, ini ilmu pengetahuan umum. Ilmu itu sesungguhnya hakikatnya semuanya, apapun nama ilmunya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang kemudian terasa ada pembeda, ya. Tapi hakikatnya semua itu adalah minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Coba nih kita baca perukunan Melayu, yang satu tertulis dalam teks bahasa Arab, Arabnya Arab Melayu atau Arabnya Arab Sunda atau Arab Jawa, tapi tertulis dengan bahasa Arab. Yang satu dengan maksud yang sama ditulis dengan teks bahasa Indonesia. Itu anak kita disuruh, ayo ngaji, baca, tulisannya bahasa Indonesia. Itu berbeda. Ada sakralitas, ada kesakralan, ada kesucian yang dibawa oleh tulisan berbahasa Arab. Itu beda, ya. Jadi maka istilah-istilah itu menjadi penting, ya, walaupun hakikatnya semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di pesantren-pesantren, termasuk di pesantren saya itu, saya tiap hari mengistilahkan ke anak-anak ngaji semua. Ada ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji matematika, ngaji bahasa Indonesia, gitu. Bapak Ibu sekalian, ada satu keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman, di hari ini kita,
Di akhir zaman itu kata Nabi, banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang luar biasa, banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang yang dengan ilmu pengetahuannya itu bisa menciptakan segala macam. Tetapi kata Nabi, mereka adalah orang-orang bodoh. Nah ini, maka istilah alim, istilah jahil menurut terjemahan agama itu berbeda. Ya. Yang disebut orang pintar, yang disebut orang berilmu, walau harfan, walaupun satu huruf, walaupun dia bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, bisanya cuma Al-Fatihah, ya. Menurut agama, kalau ilmu itu bisa menghantarkan dia tunduk kepada Allah, beriman dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah, maka orang yang model begini, walaupun ilmunya walau harfan, walau kalimatan, walau suratan, ini orang disebut alim. Orang ini disebut berilmu, sebab ilmunya menghantarkan dia menjadi orang yang iman kepada Allah, tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sebaliknya, walaupun ilmunya banyak, gelarnya luar biasa, ngomongnya luar biasa, pinternya luar biasa, tapi kalau ilmu ini tidak menjadikan dia tunduk kepada Allah, tidak menjadikan dia beriman kepada Allah, tidak menyadarkan dia untuk beribadah kepada Allah, maka hakikatnya orang model begini disebut bodoh. Menurut agama, orang yang ilmunya tidak menjadikan dia iman, enggak ngajak dia sholat ibadah kepada Allah, maka hakikatnya potongan-potongan begini menurut agama disebut bodoh. Bodoh. Makanya ibu-ibu, yang paling penting ilmu itu walaupun sedikit, ilmu ini bisa nganterin kita, bisa ngebawa kita semakin rajin ibadah kepada Allah. Itu namanya alim, namanya orang pinter. Itu hakikatnya begitu ya. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis yang sering kita duduk, yang sering kita datang, ilmu-ilmu yang kita dengar, mudah-mudahan tadi menguatkan iman kita, kemudian menyemangati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ibadah itu menurut pandangan agama, Bu ya, ini kita ngaji, kemudian dikasih tahu sama guru-guru kita agar kita rajin ibadah, agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu. Jangan kemudian dimaknai, atau ini mas saya sembahyang dulu, atau ini mas saya megang tasbih terus, ini mas saya harus puasa terus. Kapan arisannya? Kapan kebesannya? Kapan jalan-jalan pikniknya? Itu kiai saya suruh ibadah dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan maksud penciptaan kita nih,
Ini kita dicipta sama Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wahai manusia, wahai jin, wahai bapak-bapak, wahai perempuan, wahai orang Tangerang, orang Karawaci, kalian diciptakan, kita diciptakan ke dunia ini semata-mata untuk beribadah. Cuma jangan salah, ntar di masjid melulu kata ke juga masuk di masjid melulu, emangnya nganggur, itu mah resah lakinya atau lagi berantem. Oh kita di masjid dulu sekarang rajin, bukan rajin yang lagi berantem. Alasannya kata kiai suruh ibadah dulu. Bu, ibadah itu artinya abadah yang kudu. Abadah itu menghamba, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurut definisi atau takrif atau keterangan fikih, nanti ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah namanya ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang aturannya sudah dibuat sama Allah, waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan. Itu namanya ibadah mahdhah, ibadah yang standar. Kayak sholat 5 waktu, jangan mentang-mentang rajin nggak pulang-pulang dari masjid. Ini kan ada fenomena. Ya saya tidak dalam konteks menyalahkan, nggak bagus. Ada teman-teman kita yang minum seminggu di masjid. Iya, bawa kasrol. Iya, bagus. Maksud saya tidak jelek. Ya. Tidak jelek. Terus yang dimaksud ibadah itu bukan kemudian tiap hari megangin tasbih ibunya. Begitu kan? Puasa, asal ditoel sama laki yang lagi puasa, Pak. Paling puasa, ditoel puasa lagi. Jadi mau puasanya ada pahala juga ada. Bilang enggak, malam sama lakinya orang izin dulu, Pak. Besok saya boleh puasa enggak? Jangan, gitu. Kan gua mau pergi, ada tugas dari camat, gitu. 3 hari ke Bogor. Kita pun dibekelin dulu. Tanya, jangan puasa tiap hari, terus lakinya nggak tahu, ada urusan suaminya, ngomongnya puasa. Nah, ini namanya ibadah mahdhah, ibadah yang sudah standar, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian pergi haji, itu yang standar. Ya, ini namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah yang lebih hebat dari ini. Ya, ini ibadah mahdhah juga ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya sosial. Bu, ini sholat. Sholat itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Camat sholat semalaman 1000 rakaat. Camat mana tahu itu mah. Saya mau tanya, kalau kita semalaman sholat 100 rakaat, tetangga kita untung nggak sama sholat kita? Ada manfaat nggak dengan sholat kita? Nggak ada. Ibu puasa tiap hari, ibu zikir semalaman, tasbihnya putus, ganti deh. Zikir ibu, zikir bapak, semalaman suntuk. Ada yatim piatu nggak makan, itu nggak tertolong dengan zikir kita.
nggak tertolong dengan sholat kita. Sebab ibadah yang model begini namanya ibadah fardiyah, ibadah pribadi. Yang untung, yang manfaat cuma kita dengan Allah Subhanahu. Jangan dianggap besok kita kagak ditanya. Jangan dianggap besok ketua DKM kagak ditanya. Ditanya. Ada janda sakit, kagak tolong. Iya, makanya kemarin Pak Wali saya sampaikan kepada DKM, jangan bangga mengumumkan kas masjidnya 100 juta, 150 juta, sementara lingkungan kita masih banyak warga kita, jamaah kita yang sekolahnya bermasalah, kehidupannya bermasalah. Nah, ketakwaan yang dimaksud dalam masjid itu harus keluar, begitu ya Pak Dokter ya? Iya. SDMI nanti, begitu Pak Wali sudah ini akhlakul karimah harus begitu. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak lurah, ya. Yang kedua, ibadah yang dimaksud oleh Allah adalah ibadah ghair makhluk. Ibadah yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya fatasiru a'malal akhirah bi husnin niyyah. Banyak kegiatan-kegiatan kita, banyak pekerjaan-pekerjaan kita, banyak aktivitas-aktivitas kita yang bentuknya duniawi, surahnya, bentuknya, aktivitasnya duniawi. Saya misalnya pegawai negeri, saya berangkat dari rumah, nawaitu saya berangkat. Saya Bu RT mau rapat, ngurusin warga, biasa BPJS segala macam kan Bu RT yang mongsang mangsing, yang badminton ke sono ke sini. Bu, Bapak, Pak Lurah, kalau keberangkatan kita niatkan dari rumah ke kantor, pedagang berangkat dari rumah ke pasar, ya, kemudian buruh berangkat dari rumah ke pabrik. Niatnya benar, niatnya bagus, ya. Yang dalam hadis itu faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niatnya bagus, niatnya baik, kita ingin mengabdi ke negara, ingin mengabdi ke masyarakat, kita ingin mengabdi dan menolong masyarakat, maka keberangkatan kita dari rumah ke kantor kita, kalau kita pedagang berangkat ke pasar ingin mencari nafkah buat anak dan istri, maka aktivitas kita, kegiatan kita itu kata Nabi, fatasiru a'malal akhirah. Aktivitas model begitu walaupun bentuknya duniawi, fatasiru a'malal akhirah, dia bisa menjadi amal akhirat. Artinya apa? Dia menjadi ibadah. Karena dia ibadah, maka dia akan ada nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak Pak Sekda, udah berangkat dari rumah, niat pahala banyak. Begitu Pak Sekda. Terus juga sama negara dapat bisaroh, begitu, dapat tunjangan, alhamdulillah. Ini yang disebut ibadah yang dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bu, ibu melayani suami, bukan marah maksudnya. Nih, suaminya pengen makan,
suaminya pengen kopi, suaminya pengen apalah begitu. Ini udah jorok aja pikirannya. Kan di mana-mana yang namanya istri itu kan melayani khidmah kepada suami. Itu kalau ibu niat bikin kopinya enggak menutup, enggak manyun, bikin kopi kami gitu. Ibu berpikir ini suami saya wajib melayani, ini perintah agama, ini disuruh oleh Nabi. Bikin kopi, ibu niat, bu, bikin kopi ibu itu akan amal al-akhirah, dia menjadi amal akhir, itu menjadi ibadah, ada nilai pahalanya. Itu bikin kopi doang. Ibu masak, nyambel, ngulek, niat, begitu kan? Kayaknya iya. Nyesel, nyaman nyesel. Walaupun kalau saya kasih tahu nih di dalam Fathul Mu'in, sebenarnya habis rusak. Nih bu, saya kasih tahu, sebenarnya istri itu haknya dikasih makan. Suami punya kewajiban memberi makan kepada istri. Perempuan itu sebenarnya tinggal makan, tinggal teriak makan gitu. Terus pakai baju tinggal pakai. Berarti kalau ibu tinggal makan udah duduk kayak tuan putri begitu, berarti cari pembantu. Aturan duitnya buat ibu, buat pembantu. Dan begitu. Nah, kalau peran-peran itu kita ambil, tugas-tugas masak, nyesel, nyapu, ngepel kita ambil alih, dan kemudian kita niatkan khidmah, kita niatkan melayani buat suami, buat anak, buat rumah, maka pekerjaan itu menjadi amal akhirat. Nyuci ada pahalanya, tapi gak manyun. Kalau manyun pahalanya gak jadi. Gitu. Ini yang luar biasa, ya. Enak. Apalagi udah pokoknya itu ngebesan ada perintahnya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Wahai orang-orang kalau aja yang beriman, kalau diundang ngebesan, pada ngebesan. Enggak ada. Tapi kalau ngebesan itu diniatkan silaturahmi, kemudian ikhlus surur, maka berangkat kita bareng-bareng ngebesan, itu menjadi amal akhirat, menjadi ibadah, dan ada pahalanya. Jadi segala kegiatan nih Pak Lurah, kalau kita standarkan hidup tugas itu kita standarkan lillahi ta'ala, nggak usah SOP-an, muter aja di kampung, muter masyarakat lihat apa yang kurang, semuanya lillahi ta'ala. Yang tidak diniatin itu digaji, tetap gaji turunannya. Biar mendapatkan gaji dan mendapatkan pahala, niatkan hidup ini pengabdian lillah walil rasul, ya, walil mukminin, untuk mengabdi kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu sudah kita niatkan, maka hidup kita banyak ibadahnya. Gitu. Ya. Makanya enaknya itu kalau sering ngaji jadi tahu. Ya. Maka
Kata Ki Ayan itu ada ungkapan naumul alim, tidurnya orang yang berilmu itu khairun min salati abidin. Iya kan? Kenapa? Karena kalau orang ngerti, nih orang ngerti, orang berilmu, dia dikasih tahu sama gurunya, tidurnya saja dia niatkan ibadah. Malam istirahat, bari marende, niatin ibadah. Besok saya ada rapat di kelurahan, diundang sama Bu Lurah, niat istirahat. Oh, ibu istirahat, ibu tidur, kita tidur, kita niatkan lillah, besok pengen bangun, maka tidur kita dicatat menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu. Es nabai, tidurnya aja, malah dinongeng dulu. Ini yang luar biasa, ya. Maka sesuai dengan petunjuk baginda Nabi, innamal a'malu binniyat, maka kita niatkan hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Udah ayo kita hijrahkan, kita niatin hidup ini untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal niat aja dulu. Rajinnya belum, ya, rajinnya belum. Maka dalam hadis selanjutnya itu waman kanat hijratuhu ila dunia, kalau hidup ini diniatin nyari harta melulu, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Pasti kalau hijrah itu mengumpulkan harta, uang, duit, angusna nggak ada selesai, kurang. Dulu punya sepeda pengen punya motor, udah punya motor pengen punya mobil, udah punya mobil yang bagusan, ngomong bapaknya pak mobil baru, udah punya satu pengen berapa? Pengen dua, dua, bininya kiai ini bersama. Ini saya sama. Enggak, bini kita nggak boleh melihat mobil bagus. Iya Pak Wali, sama lah. Nggak bini wali kota doang, bini kiai juga sama. Tergoda, masya Allah. Tapi kalau kita pengen beli mobil, niatnya buat ibadah biar ngajinya nyaman, iya kan? Ada orang pengen ikut kita aja, begitu. Boleh. Kalau perlu di kapal. Yang penting belinya niatannya buat ibadah. Bu, ibu, boleh. Ibu pengen apa aja boleh. Pengen emas sekarang juga boleh. Asal niatnya buat ibadah. Gitu. Makanya Pak Lurah, nih bedanya yang kita punya itu ada yang namanya nikmat, ada yang namanya nikmat. Kalau bahasa Indonesianya sama, nikmat semua tulisnya, tapi bahasa Arab beda. Nikmat itu ma usida bihil ihsan. Allah kasih sama kita, Allah niatnya bagus, itu namanya nikmat. Bil ain. Ada nikmat pakai qaf, nikmat nun qaf minta, ma usida bihil ghadab. Dikasih sama Allah tapi Allah lagi marah. Ya. Makanya ini gampang nyiriinnya. Ini rumah kita, mobil kita, ini nikmat apa nikmat? Ini duit kita, gaji kita, nikmat apa nikmat? Bedainnya begini. Ibu, ada orang punya mobil,
tetangganya mau beranak ke puskesmas, mau lahir, dia pinjam. Ibu-ibu pinjam mobil, kenapa? Istri saya mau lahir. Mikirnya lama. Oh iya silakan. Banyak kempes. Kuncinya nggak ketemu. Sopirnya awal. Jadi susah nih mobil dibawa kebaikan. Awas. Kalau harta benda kita, rumah kita susah dipakai kancing. Pak RT, Bu RT besok aja Bu RT ya. Aduh saya di rumah jangan-jangan nikmat, bukan nikmat. Ya. Kalau rumah itu nikmat, kalau apa yang kita punya ini nikmat, itu gampang dibawa urusan-urusan baik. Ya. Gampang dibawa kepada urusan-urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kepada saya dan kita semua, kepada teman-teman ASN, gak usah khawatir ya, kan kalau ASN sholat dulu juga offset. ASN bekerjanya di kantor, jangan di masjid. Rajin, gak boleh ente digaji sama negara, ente harus adanya di kantor, jangan pura-pura mau berjamaah ke masjid gak pulang-pulang. Offset itu aja balik. Offset. Bukan yang kata apa mau hebat lurahnya, nggak hebat. Itu udah korupsi waktu. Ibadahnya kita ini tadi itu niatkan pelayanan, niatkan pengabdian, niatkan nolong masyarakat, keluarga, niatkan itu ibadah lillahi ta'ala. Enak, gaji dapat, pahala dapat. Kalau MUI kan pahala doang dapatnya, gaji enggak. Iya, tapi adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobilnya ketua MUI gak kalah rahmat sama Sekda. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama terus kita bersama-sama ya, bersama-sama di kota yang kita cintai, di kampung yang kita cintai, di Kecamatan Karawaci. Mari sama-sama kita bangun di kampung kita, di kecamatan kita, di kelurahan kita. Jagain sama-sama. Jangan sampai ini kalau kita rajin ngaji, ibadah, kompak, ya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita nggak kecolongan, jangan kampung kita dirusak sama orang lain. Bu, kemarin di Serang orangnya baik, sering kumpul sama MUI, ngebantu dulu sama MUI. MUI kelihatan dibantu sama dia, rumahnya mewah. Tahu tiba-tiba bandar narkoba. Ini karena kita kurang teliti ya. Baik banget, baiknya lebih. Makanya kalau ada orang terlalu baik harus dicurigai. Hati-hati. Kalau ada orang terlalu baik itu harus dicurigai. Baik standar-standar saja. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemarin juga di kota kita ya, ini Masya Allah ya, ini tugas-tugas kita bersama. Judi online semakin merajalela. Gara-gara judi online kemarin ada orang tua ngejual anaknya. Emang sih bisa bikin lagi. Anak dijual 14 juta. Nah terbaru lagi. Aduh, pakai jubah. Temannya Ustaz Zuhri rahmatullah. Di kota kita ya, tiba-tiba ditangkap menjadi predator ya. Sekarang ada di Polres. Mari Pak Wali pusing urusin, jadi datangin nama dari Mensos, dari KPAI segala macam. Ini ternyata masalah kemasyarakatan yang semakin kompleks,
yang semakin luar biasa, yang kalau kita lengah ya ini kita akan kecolongan sama-sama Bu ya. Termasuk izin Pak Wali kemarin juga di Jatiuwung sudah terdeteksi anggota Majelis Ulama itu sudah terdeteksi dia anggota MTI. Hati ini Yudi, jangan-jangan di Emu Karawaci ada MTI juga ya. Dan mohon maaf, itu termasuk koordinator membawai 600 orang sudah kita panggil kemarin. Itu data dari Densus 88. Nah ini perlu kehati-hatian dari kita semua ya. Makanya ini dalam beragama nggak usah macam-macam ya Bu, Bapak ini ketua MUI yang Islam itu adalah Islam majtama'al muslimun fil alam. Islam itu udahlah yang kita sepakati pada umumnya, nggak usah yang macam-macam. Kalau pakai kirana yang umum-umum aja, jaraknya segini sampai mana? Mata kaki jangan segini, itu nggak umum. Islam itu majtama'al muslimun fil alam. Islam itu apa yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Kalau orang kebanyakan Karawaci Murudan, ya Murudan itu Islam namanya. Kalau orang Karawaci terus kemudian ada yang mati tahlil, ya tahlilan. Itu namanya majtama'al muslimun fil. Hari ini banyak orang-orang ini beragama kayak pada hijrah. Gitu. Pada hijrah. Gampang banget nyalahin orang lain. Dia serasa paling Islam begitu. Nah biasanya ciri-cirinya gampang nyalahin orang dan gampang membenci orang. Ini izin Pak Sekda, banyak juga ini teman-teman kita yang agak terpapar ya Pak Marwan, banyak kawan-kawan kita yang gara-gara pesantren beberapa hari di Monas. Saya bukan tidak setuju soal itunya ya, tapi kok hari ini ada paham-paham yang gampang sekali menyalahkan. Enggak setuju tidak jadi masalah ya. Enggak setuju dengan Pak Wali boleh, mengoreksi Pak Wali boleh, tapi kalau sudah menghina, sudah menjelek-jelekan, itu ya nggak boleh. Hari ini gampang terpapar, hati-hati Ibu ya. Udah pokoknya belajar agama sama yang biasa-biasa aja, jangan yang aneh-aneh. Sudah sama Ki Yudi, sama Ki Ayen, udah yang jelas, alamatnya jelas. Hari ini banyak orang belajar agama kemudian dibawa kepada hal-hal yang membawa kebencian ya. Ini tentu perlu kerjasama pemerintah dengan majelis ulama ya, baik di tingkat kota, Pak Camat, Pak Lurah, saya titip MUI kecamatan untuk terus berkolaborasi bersama-sama membangun solikul hukumah, membangun kebersamaan ya mungkin Bapak dengan tugas-tugasnya bisa, tapi saya rasa berat. Ulama juga dengan tugas dakwahnya berat sendirian. Kita perlu kekompakan, kita perlu kebersamaan. Kalau bahasa Pak Wali perlu kolaboratif ya. Insya Allah dengan itu kita pelan-pelan akan bisa menjaga kampung kita, menjaga kota kita, kemudian membangun kampung dan kota kita. Ini tanggung jawab kita sama-sama. Jangan sampai dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sama-sama ke depan terus kita bangun ya, pemerintah dengan masyarakat, ulama dan umara ya. Amin ya rabbal. Dan tentu semua itu kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu, agar kegiatan-kegiatan kita, langkah-langkah kita, aktivitas-aktivitas kita akan dicatat menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih
atas kehormatan dan semuanya. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi pesan Pak Wali Kota, baik-baik ya, jangan berantem cuma gara-gara beda arsep, beda gara-gara pilkada, mitohak yang minantu berantem, suami istri berantem. Udahlah, nggak usah berantem. Ini ikhtiar kita untuk intisabul imam. Maka teman-teman majelis ulama tolong menjadi mutawif ya, untuk menggaiden masyarakat. Jangan justru provokatornya MUI. Ini bahaya ini urusan. Ya, jangan. Kita harus merukunkan. Yang berbeda kita rukunin, nggak apa-apa. Mutawif. Ya. Sebab banyak juga Pak Wali, kemarin kita baca di Masya Allah lah, di suasana pilpres, teman-teman kita juga akhirnya sudah kita harus soal pilihan beda itu nggak bisa dibohongin, begitu, nggak bisa, jangan dipaksa itu udah. Atau mengajak aja, begitu, namanya tim sukses bisa. Tapi jangan gara-gara orang nggak mau terus marah-marah, diomelin. Begitu ya, ngajak aja ya, tapi jangan gara-gara nggak ke bawah marah-marah, itu yang rusak. Yang penting udah diongkosin. Ya, kita jaga sama-sama Pak Wali Kota kita biar kondusif, ikhtiar kita memilih pemimpin mudah-mudahan yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Kiai Haji B.J. Riohotitema yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kondusivitas walaupun berbeda-beda. Biarkanlah perbedaan itu ada tetap ada, tapi bagaimana caranya kita mempersatukan perbedaan itu seperti indahnya warna-warni. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita senantiasa akan memotivasi diri kita supaya bisa lebih baik lagi, dan kita bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa ada indallah wa indannas, ada iman dan takwa indannas, ada iman dan takwa indannas wala indallah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimasukkan kepada golongan yang bertakwa dan beriman ataupun menurut manusia dan juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh kita, yaitu Sayyidina Al-Qur'an Bapak Kiai Haji Dzulkarnain. Atas waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومشايخ شيخنا ولجميع أصحاب الحقوق الواجبات علينا ولجميع من أوصانا بالدعاء ولجميع من أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ولجميع من آمن بك اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم يسر لنا أمورنا والراحات لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه بالسيادة سيدنا أبي العباس الخاتم البلية الملك عليه السلام بالاستقامة سنقاسم أعظم شأن القادر جيدا بالإلقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah pengajian, prosesi pengajian bulanan yang diadakan diprakarsai oleh Pemda bersama MUI dan juga masyarakat Kota Tangerang yang dilaksanakan di Masjid Baitul Mukminin Kelurahan Cimai Permai yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ini akan memudahkan jalan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian permohonan mohon maaf apabila muafiq ila qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.